Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suryadi Kusniawan selaku dosen pengampu kelas bahasa Indonesia B2.9 dan teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi. Di sini sebelum saya mempresentasikan, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Anindita Nomi Sri Daniswari. Yang kedua, saya sendiri Nadia Zalika. Yang ketiga, Rodotul Janah. Yang keempat, Pian Tarusanto Cokro Puciono. Di sini kita akan mempresentasikan PKM GT, yaitu dengan judul Hiwer Hair, aplikasi pintar wadah penanganan dan pelaporan pelecehan seksual. Latar belakangnya, pelecehan seksual adalah pelecehan yang berupa bentuk dari kata kerja yang melecehkan atau yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan, sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin. Hak yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, masyarakat atau pemerintah harus mencari akar permasalahannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara berani masuk ke berbagai aspek kehidupan. Perilaku pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan tidak timbul begitu saja, namun adanya problem di pelaku. Oleh sebab itu, peran psikologi sangatlah penting pada pelaku. Korban pelecehan seksual yang dipojokkan atau tidak dilindungi oleh negara, sehingga terdapat banyak kasus yang menjadikan korban menjadi terkucilkan. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa mengambil judul ini, karena kita tidak mau masalah ini dianggap sepele. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, mengapa pelecehan seksual marak terjadi? Yang kedua, apa yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual? Yang ketiga, mengapa para korban pelecehan seksual takut untuk melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut? 4. Bagaimana solusi yang tepat agar para korban pelecehan seksual dapat memperoleh sebuah keadilan dan dukungan? Adapun tujuan dari PKM ini, yang pertama yakni untuk mengkaji mengapa pelecehan seksual marak terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Yang ketiga, untuk menjelaskan faktor dan komponen yang menyebabkan para korban sangat ketakutan dan tidak bercerita atau melaporkan kasus pelecehan seksual yang terjadi. Dan yang terakhir, untuk membuat suatu solusi agar para korban pelecehan seksual mendapatkan keadilan dan dukungan, sehingga mereka merasa tidak sendirian, serta cerita untuk bahan dapat ditindaklanjuti ke ranah hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat dibagi menjadi dua, yaitu praktis dan teoritis. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. 1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis tentang pengembangan teknologi atau pembuatan aplikasi dalam menangani masalah pelecehan seksual. 2. Bagi masyarakat, dapat membantu masyarakat dalam menindaklanjuti dan menangani masalah pelecehan seksual. 3. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan pembaca terhadap suatu aplikasi yang dapat menangani masalah pelecehan seksual serta menarik minat pembaca dalam pembuatan aplikasi tersebut. Teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu 1. Memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan bagi masyarakat yang berminat dalam pengembangan teknologi untuk menangani masalah pelecehan seksual. 2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan ilmu teknologi untuk menangani masalah tersebut. 3. Sebagai pijakan atau referensi dalam pengembangan ilmu teknologi atau pembuatan aplikasi yang bertujuan untuk menangani masalah pelecehan seksual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah bagian luaran. Jadi luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya suatu aplikasi online bernama Hi We're Here yang dapat membantu penyintas dan korban pelecehan seksual sebagai sarana dan wadah untuk melaporkan peristiwa pelecehan seksual tersebut kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti ke ranah hukum. Aplikasi yang dimaksud ini diharapkan dapat memiliki fitur untuk mengedukasikan para pengguna perihal hal yang penting berkaitan pelecehan seksual. Yang kedua, untuk dapat berkonsultasi kepada pemuka agama, psikolog, dan konsultan hukum. Dan yang terakhir, serta untuk membangun kerjasama dengan lembaga hukum dalam menangani pelaku dan kasus dari pelecehan seksual tersebut. Selain itu, seluruh kalangan masyarakat diharapkan untuk dapat mengakses aplikasi yang diharapkan ini secara optimal. Sekian presentasi hasil PKM GT kami. Terima kasih atas perhatiannya.